Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Halo Kak Elis, selamat hari Minggu. Kristin, selamat hari Minggu juga. Wah, Kak Elis pakai baju basket ya, keren banget. Keren kan adik-adik? Kak Kristin juga pakai baju basket nih. Iya. Tapi hari Minggu pakai baju basket, kan mau ibadah Kak. Kenapa kita pakai baju olahraga? Kak Kristin, adik-adik tahu nggak? Ternyata di Alkitab itu diceritakan ini hanya sebagai sebuah simbol bahwa kita itu anak-anak Tuhan juga diumpamakan seperti olahragawan, atlet nih. Oh, Kak gitu. Kristin suka basket ya? Iya. Olahraga apapun. Biasanya atlet atau olahragawan harus berlatih sungguh-sungguh kan Kak? Supaya sehat, kuat kan?
Nah, ternyata ibadah kita pagi ini setiap minggu kita ikuti itu adalah melatih rohani kita supaya menjadi anak-anak Tuhan yang sehat rohaninya, Kak. Dikuatkan imannya, Kak. Jadi ini sebagai simbol bahwa kita harus tetap ibadah dengan sukacita, dengan senang, dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan supaya kita kuat rohani kita. Oh, ada lagunya tuh Kak, yang duduk senang, berjalan senang. Ayo Kak, kita ajak adik-adik di rumah untuk sama-sama bernyanyi memuji Tuhan. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Adik-adik, mari kita masuk di dalam doa. Kita akan memohon Tuhan memimpin ibadah kita pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur, dengan penuh semangat yang baru, kami mau mengikuti ibadah. Tuhan, tolong kami, berkati kami. Siapapun yang mendampingi kami hari ini sama memiliki semangat yang luar biasa untuk diberkati lewat pujian, lewat juga firman Tuhan, aktivitas, ayat hafalan, dan semua kegiatan ibadah pada saat ini menjadikan kami anak-anak Tuhan yang penuh semangat dan semakin menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Kak, tahu nggak olahraga itu membuat tubuh kita sehat? Betul. Betul? Betul sekali. Nah, kalau tubuh kita sehat, kita gampang terserang penyakit nggak? Ya enggak dong, Kak. Enggak. Nah, begitu Iya. juga, Kak. Kalau iman kita kuat, kita tidak akan mudah berbuat dosa lagi. Iya, betul, Christine. Kakak ingat lagu Do Itulah Dosamu, ingat? Ingat-ingat kayak solmisasi itu kan, do re mi fa sol Ya, si, do, do. betul. Oh. Itu lagu mengingatkan kita untuk mengaku dosa kita dan Tuhan akan mengampuni dosa kita. Ayo kita nyanyikan lagu itu sama-sama ya. Semuanya boleh berdiri. Nah, adik-adik, yuk semuanya berdiri, kita nyanyikan Do Itulah Dosamu. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Oh, sobatmu yang setia, lama menunggumu, sing
Adik-adik, waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian, ku mau mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Aku siap mendengarkan. Halo, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kak Win harap kalian dalam kondisi yang sehat-sehat aja ya. Kak Win juga berharap kalian tetap semangat mengikuti sekolah minggu online di pagi hari ini. Nah, Kak Win juga senang sekali kalau bisa lihat kalian bisa bersekolah secara tatap muka langsung ya, meskipun itu terbatas. Tapi juga ada teman-teman kalian yang memutuskan untuk bersekolah masih di rumah ya secara online. Kenapa? Karena itu si corona itu loh masih berkeliaran. Waduh, yang satu ini dia usil banget deh gitu ya. Kalau mungkin Kak Win bisa lihat coronanya ya, mungkin Kak Win akan ini cubit pipinya, nakal gitu ya. Atau sentil telinganya, ih kamu ya nakal banget ya. Nah, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Karena apa? Kalau kita lengah sedikit aja, ya kita bisa langsung sakit. Nah, bahkan yang lebih parah lagi, kita ini bisa mengalami apa? Yang namanya kematian. Waduh, kok gawat gitu ya. Nah, adik-adik, kalau kemarin-kemarin kalian lihat ini, kalau kedengaran suara ambulans, langsung pada mikir, ini pasti corona ini. Ini kalau nggak ke rumah sakit, ya ke kuburan, gitu ya. Jadi banyak orang yang mengalami kematian ya karena virus ini, ya, virus yang satu ini, gitu ya. Virusnya nggak kelihatan sih, tapi ya itu bandelnya minta ampun ya. Nah, sebenarnya, ya, yang menyebabkan kematian itu bukan hanya corona aja. Sejak dari zaman perjanjian lama, ya, di situ banyak tercatat ya, yang menyebabkan kematian ada satu hal penyebabnya. Kalian tahu apa itu? D-O-S-A, dosa. Nah, di Alkitab tertulis bahwa upah dosa adalah maut. Itulah yang menyebabkan dosa itu menyebabkan kita orang-orang yang berdosa ini kita mengalami kematian. Nah, bangsa Israel pada waktu itu, ya, kalau mereka ingin bertobat, ya, dari dosa-dosa mereka. Kak Win, bertobat itu apa sih? Bertobat itu seperti ini, ya. Bertobat adalah kita membenci, ya, perbuatan salah, perbuatan dosa kita, gitu ya. Kita juga menyesali apa yang telah kita lakukan. Dan yang terpenting adalah kita meninggalkan perbuatan dosa itu. Nah, adik-adik, zaman dahulu kalau mereka bangsa Israel mereka mau minta ampun, mereka menyatakan diri mereka bertobat, ya, mereka harus mempersembahkan yang namanya
sebuah korban penghapusan dosa. Nah, korban penghapusan dosa itu seperti apa, Kak Win? Seperti ini. Tuhan sudah memerintahkan, ya, bagaimana kalau kita mau mempersembahkan korban penghapusan dosa. Dengan cara apa? Mereka harus mempersembahkan seekor domba jantan. Ya, seekor domba jantan yang tidak bercacat celah. Maksudnya apa? Dombanya itu ya enggak boleh sakit. Dombanya juga enggak boleh kukunya patah dikit aja enggak boleh. Atau kulitnya ini terkelupas atau terluka. Itu enggak boleh. Pokoknya harus yang paling sempurna, yang terbaik, the best deh pokoknya. Nah, kalau sekarang gimana Kak Win? Apakah kita juga harus mempersembahkan korban seperti itu? Oh, tentu saja tidak. Kok enggak seperti itu Kak Win? Kepingin tahu jawabannya? Nah, kalau kalian kepingin tahu jawabannya, kita berdoa dulu yuk sebelum kita bercerita lebih lanjut. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau telah mengizinkan kami untuk kami boleh beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan mengucap syukur untuk kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Engkau yang memelihara kami sehingga kami mempunyai kesehatan, sehingga kami boleh mempunyai semangat Tuhan untuk kami belajar tentang kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh mengerti. Berikan kami hikmat. Juga berkati Kak Win yang akan menyampaikannya, Engkau urapi. Agar firman-Mu boleh disampaikan dengan baik dan kami semuanya boleh mengerti. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Nah, kita lanjut ya. Oke, cerita kali ini bisa kalian baca di kitab Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 23. Lalu di kitab Yohanes pasal 1 ayat 15 sampai 34. Ya, adik-adik, di Alkitab ada satu tokoh. Ya, ada satu tokoh. Dia adalah anak dari Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Siapa dia ya? Masih belum bisa menebak? Oke, Kak Win kasih clue lagi, kasih petunjuk lagi. Dia ini tinggalnya di padang gurun. Belum ketebak? Kasih clue lagi. Dia makanannya adalah belalang dan madu hutan. Belalang dan madu hutan. Kalian pernah coba? Kalau kalian sih belum pernah ya. Masih belum tahu? Kak Win lanjut. Pakaiannya terbuat dari bulu onta. Nah, seharusnya bisa menebak ini. Dia adalah Bapak Yohanes. Nah, banyak orang yang memanggilnya sebagai Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis. Kira-kira apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia pergi dari satu tempat ke tempat lain, ya, di sepanjang aliran Sungai Yordan. Dia banyak menyerukan untuk orang-orang itu bertobat. Kami katakan tadi ya, bertobat adalah menyesali perbuatan dosa kita, gitu ya. Kita membenci dosa kita dan kita meninggalkan dosa itu. Nah, kita lanjut ya. Akhirnya banyak orang yang mendengar hal itu dan menyadari bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Ya, kemudian mereka bertanya, apa ya yang harus kami lakukan, Pak? Agar kami ini bisa diterima oleh Tuhan karena dosa-dosa kita. Nah, Yohanes menyuruh mereka untuk mereka itu bersiap-siap menyambut Sang Juru Selamat. Ya, yang terlebih dulu mereka harus mempersiapkan hati mereka, gitu ya. Yohanes juga berkata, banyak sekali dari kalian yang egois, gak mau menolong orang lain. Mereka merasa, oh iya, kita ini ya, gak pernah menolong orang lain. Bapak Yohanes melanjutkan lagi, jika kalian memiliki banyak makanan,
bagikanlah itu bagi orang lain. Jika kalian mempunyai banyak pakaian, bagikanlah bagi orang-orang yang memerlukannya. Nah, adik-adik, di antara mereka juga ada para pemungut cukai. Mereka juga bertanya, Pak Yohanes, apa yang harus kami lakukan untuk bisa menunjukkan bahwa kami ini sudah bertobat? Lalu Bapak Yohanes menjawab, tagihlah jumlah yang benar dari orang-orang yang datang untuk membayar pajak kepada pemerintah Romawi. Dan jangan mengambil lebih untuk kalian pakai sendiri. Wah, itu yang harus mereka lakukan. Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis ini dia juga enggak takut. Dia juga berkata kepada para prajurit, yang gagah perkasa gitu ya. Mereka bertanya juga, kira-kira kalau kita mau bertobat, kita menyatakannya seperti apa? Lalu Bapak Yohanes juga menjawab, jangan berbuat jahat. Berhentilah berbohong dan cukupkanlah dirimu dengan gaji yang kamu terima. Nah, banyak sekali pesan yang diberikan oleh Bapak Yohanes Pembaptis ini kepada orang-orang. Akhirnya banyak dari mereka yang bertobat. Ya, mereka mengakui, iya bahwa kami ini sudah bersalah, banyak bersalah dan kami banyak melakukan dosa. Akhirnya mereka bertobat dan mengikutinya turun ke Sungai Yordan untuk dibaptis. Nah, saat mereka bergerak untuk turun, orang-orang itu mulai bertanya, siapa ya orang ini ya? Apakah dia itu Mesias ya yang kita nantikan itu ya? Atau dia ini Nabi Elia yang bangkit dari kematian? Nah, ketika Yohanes Pembaptis mendengar hal itu, ya, dia kemudian menjawab, aku bukanlah Mesias dan aku juga bukan Elia, tetapi aku diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia yang akan datang setelah aku, dan dia jauh lebih berkuasa dariku, sehingga menjadi hambanya pun aku tidak layak. Nah, adik-adik, keesokan harinya ketika Yohanes berada di Sungai Yordan untuk membaptis beberapa orang itu, Yesus datang kepadanya untuk dibaptis. Ya, Yesus keluar dari antara orang-orang itu mendatangi Yohanes untuk dibaptis. Saat itu juga Yohanes mengenali dia. Lihat! Yohanes sedikit berteriak agar orang-orang mendengar. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Wow. Kenapa? Yohanes mengatakan bahwa Yesus sebagai anak domba Allah. Seperti yang Kak Win katakan di awal tadi, ya, di Perjanjian Lama, Allah menyuruh orang-orang untuk mengorbankan seekor domba jantan untuk menjadi korban penghapusan dosa. Nah, adik-adik, ketika Yohanes memanggil Yesus sebagai anak domba Allah, ia ingin mengatakan, ya, bahwa Yesuslah yang diutus Allah untuk menjadi korban bagi tebusan dosa umat manusia. Nah, adik-adik, orang-orang di sana mereka terkejut. Mereka terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dikira mereka Mesias itu adalah seorang raja yang akan mendirikan kerajaan di dunia. Yesus nggak tampak seperti seorang raja yang akan mendirikan kerajaan, ya, yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Bahkan nggak kelihatan juga loh sebagai juru selamat. Dia juga nggak punya pasukan untuk sebuah kerajaan, nggak punya tentara yang kuat. Nah, tetapi banyak orang akhirnya menyadari bahwa Yesuslah sang juru selamat itu, sang juru selamat yang dijanjikan. Dia adalah raja yang memerintah kerajaan atas seluruh bumi. Oke, sekarang Kak In coba ulangi lagi ya. Adik-adik masih ingat apa sih itu bertobat?
Tadi Kak Win sudah bilang di awal ya, bahkan 2 kali Kak Win tadi bilang. Apa sih itu bertobat? Bertobat itu bukan hanya menyesali dosa kita yang hanya terucap lewat mulut. Atau hanya iya deh aku menyesal, aku mau bertobat. Bukan hanya di mulut aja, tapi kita harus benar-benar ya membenci dosa kita, membenci kesalahan kita, sehingga kita berhenti untuk melakukannya kembali. Sebagai contoh nih, ya sebagai contoh, kalian usil gangguin temen, gitu ya, gangguin temen, gangguin kakak atau gangguin adik. Kalau yang istilah sekarang itu disebutnya ngeprank gitu ya. Nah, kalau ditegur, iya deh, maaf, aku bisa nggak ngelakuin lagi, gitu. Tapi hanya terucap di mulut aja. Tapi besoknya ngelakuin lagi sama orang yang lain lagi. Nah, saat kalian menyesalinya dan kalian bertobat, ya, kalian tuh harus berhenti melakukannya lagi, ya, itu yang terpenting ya. Kak Win, dosa itu apa aja sih? Gini ya, contoh. Banyak sekali dosa, kita tahu itu, ya. Tapi hanya satu contoh dosa yang kelihatannya cuma simpel, sepele, gitu ya. Kelihatannya nggak merugikan orang lain, ya. Contoh, kalian males-malesan bangun pagi. Loh Kak Win, males-malesan bangun pagi kok dosa? Males-malesan bangun pagi untuk beribadah sekolah minggu secara online. Aku masih ngantuk. Ntar aja deh nonton YouTube sekolah minggunya, kan masih bisa ditonton nanti sore. Ntar aja deh. Kalian sudah mulai mendoakan Tuhan Yesus, kalian lebih mementingkan tidurnya dulu, molornya dulu, ya. Atau contoh satu lagi deh, ini ya. Mungkin kalian pernah melakukan kesalahan gitu ya. Terus mama mulai menegur gitu ya. Kalian bukannya minta maaf tapi malah melotot sama mama atau malah bersuara kencang sama mama. Kalian harus bertobat loh itu, ya. Adakah yang masih melakukannya? Bertobat ya. Dan jangan melakukannya lagi. Nah, adik-adik, ketika Allah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, Dia juga memberi kita kekuatan untuk kita melakukannya. Ya. Allah menyuruh kita bertobat, ya, menyesali dosa, membenci dosa, meninggalkan dosa. Maka Allah juga memberi kita kekuatan untuk kita bertobat, ya. Allah memberi kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk kita bertobat. Nah, Kak Win, gimana ya caranya untuk kita bisa mendapatkan kekuatan atau kemampuan itu untuk kita bertobat? Mau tahu caranya? Nah, mintalah pada Roh Kudus melalui doa, ya, agar Tuhan mengubahkan hati kita, ya. Oke, Tuhan ingin kita untuk kita berubah, ya, kita menjadi lebih baik, ya, supaya kita benar-benar bertobat dan kita bisa menjadi anak Allah yang menyenangkan hatinya. Bisa? Bisa dong. Yuk kita berdoa, kita tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengingatkan kami Tuhan akan dosa dan salah yang sering kali kami lakukan Tuhan, yang tanpa sadar Tuhan itu merupakan dosa yang selalu mengganggu kami, yang selalu mengajak kami Tuhan untuk sedikit mundur dari Engkau. Tuhan, kami memohon ampun, kami mau menjadi anak yang baik di mata Engkau Tuhan, kami mau bertobat Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengampuni kami, Engkau mau mendengarkan Tuhan apa yang menjadi kerendahan hati kami Tuhan, menjadi anak yang benar di mata Engkau, menjadi anak yang menyenangkan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di kehidupan kami selanjutnya. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami di minggu-minggu depan ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau ajak kami Tuhan untuk kami selalu ingat Tuhan bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang hidup, dan kami harus mengakui Tuhan bahwa Engkau lah satu-satunya Tuhan dan Raja atas hidup kami.
Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kau pimpin kami, biarlah hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita baca Alkitab kita. Kita hafalkan untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalannya sudah kita baca tadi di awal ya. Kita buka di kitab Lukas pasal 3 ayat 3b. Lukas pasal 3 ayat 3b. Kita baca sama-sama yuk. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Sekali lagi ya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Sekali lagi ya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, ya, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, adik-adik, ini ayat hafalan kita hari ini ya. Nanti selanjutnya kita akan membuat aktivitas ya. Di aktivitas itu nanti akan kita tuliskan ayat ini ya. Jadi nanti kalian bisa membuat aktivitas sambil menuliskannya. Nanti kalian sambil juga bisa menghafalkannya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Kita akan berikan persembahan, kita pujikan lagu untuk persembahan dulu ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita nyanyikan sekali lagi ya pujian ini adik-adik. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Sekarang saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita dengan hati yang tulus. Kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Terus ingatkan kami Tuhan untuk mengaku dosa kami. Kami tahu Tuhan sayang pada kami dan akan mengampuni kami. Kami sekarang mau memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau pakai persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saatnya aktivitas. Nah, adik-adik, di sini Kak Win menyediakan 1 lembar kertas. Ya, ini kebetulan Kak Win pakai kertas gambar ya. Kalau kalian mempunyai kertas warna lain, boleh kok ya. Ini kertasnya yang agak kaku gini ya. Kertas gambar itu kan kaku ya. Oke, bentar ya Kak Win singkirkan dulu ini. Nah, kita apakan? Kertas gambarnya ini akan kita lipat menjadi 4 ya. Lihat ini. Kami lipat di sini. Ya. Lalu kita buka. Terlihat ya, ada tandanya di sini ya. Kelihatan kok ya. Nah, sekarang Kak Win mau tutupkan ke sini, dilipat lagi sini. Nah, oke ya. Sekarang satu ini ke sini. Nah, ya. Nah, jadi kertas kita sudah terbagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke. Selanjutnya adalah kita mau membuat garis ya. Kita mau membuat garis. Lihat ya. Sekarang Kak Win mau membuat garis di sini. Ukurannya berapa Kak Win? Udah bebas aja. Gitu ya. Lihat ini.
di bagian sini aja ya, seperti ini. Kalian kalau nggak biasa, kalian pakai pensil aja ya. Kak Win pakai spidol biar kalian kelihatan ya. Nih, sudah ya. Sekarang Kak Win akan membuat titik di sini, titik di sini ya. Lalu Kak Win akan buat garis miring seperti ini. Lihat ya, dari titik tadi Kak Win akan tarik garisnya ke atas seperti ini. Oke ya, lihat ini. Nah, seperti ini ya, kelihatan ya. Satu ada di bawah sini, lalu satunya ada di atas sini. Kak Win mau buat apa? Lihat ini, Kak Win sekarang mau membuat sungai ya. Kak Win buat di atas sini aja ya. Lengkung, lengkung, lagi di sini. Oke, sudah. Nah, di sini sekarang Kak Win mau membuat rumput. Lagi. Nah, Kak Win mau kasih lagi di sini. Nah, setelah itu Kak Win mau membuat ada Bapak Yohanes Pembaptis di sini ya. Kita membuatnya simpel aja. Nah, kepala, badannya turun gini, 1, 2. Nah, ini ya. Sekarang satunya tangannya ke atas gini. Ya, satunya tangannya dia ke bawah. Seperti ini aja. Kita membuatnya simpel aja ya, agar mudah untuk digunting. Oke, selanjutnya Kak Win mau buat lagi, ada rumput lagi di sini. Kasih lagi di sini. Ya. Lalu Kak Win mau membuat ini, tanda panah. Tanda panahnya dia ke bawah. Ya, tanda panahnya ke bawah. Nah, di sini ada kayunya gini ya. Ya. Lalu di sini ada orang-orangnya. Ya. Sekarang Kak Win mau buat lagi kepalanya lagi. Kak Win buat turun badannya. Ya. Lalu dia tangannya satu ke bawah gini, satunya ke samping ini. Ada temannya. Sebenarnya orang-orangnya harusnya banyak ya. Nah, tapi karena kertasnya kita ini nggak besar ya. Nah, ini aja ya. Nah, seperti ini. Kelihatan ya. Selanjutnya kita akan gunting. Ya, kita guntingnya pelan-pelan aja ya. Seperti ini. Nah, adik-adik, kalian gunting ya di gambarnya sini ya. Lihat ini, gambarnya sedikit rumit ya. Untuk mengguntingnya pun juga akan sedikit susah ya. Jadi kalian untuk adik-adik yang kelas kecil harap minta bantuan papa atau mama. Seperti ini hasilnya yang sudah kita potong. Ya, seperti ini ya. Ini kita singkirkan ya. Sekali lagi ya, minta bantuan dari papa atau mama untuk bisa mengerjakannya. Oke, selanjutnya seperti apa? Lihat ini. Kalian akan lipat ke sini. Ya, selanjutnya yang ini dia ke belakang sini. Ya, oke, satunya lagi dia ada di sini. Lihat seperti ini, ya, kalian dekatkan ya. Ada sungai. Yohanes Pembaptis memanggil orang-orang untuk bertobat, untuk dibaptis di sungai. Ya, oke, selanjutnya kita akan tuliskan ayat hafalan kita. Nah, adik-adik, kalian tuliskan ayatnya di Lukas pasal 3 ayat 3b. Nah, ayatnya kita tuliskan seperti ini. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ini.
Nah, adik-adik, aktivitas kita sudah selesai. Nah, melalui aktivitas ini kita akan selalu diingatkan ya untuk kita selalu bertobat ya. Ayat ini mengajak kita untuk bertobat ya. Nanti kalau udah besar, nanti udah waktunya kalian akan dibaptis. Kalian akan menjadi murid-murid Tuhan ya. Ingatlah ya, kalau yang namanya kalian bertobat, kalian harus membenci dosa itu. Kalian harus meninggalkannya ya, tidak untuk dilakukan lagi. Oke. Sekian aktivitas kita hari ini. Sekian kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah.